usaha. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis, tergantung dari bidang usaha masing-masing perusahaan. Artinya, jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain jelas berbeda. Misalnya, bidang usaha perhotelan memerlukan jenis dan jumlah kebutuhan usaha yang berbeda dengan bidang industri, berbeda pula dengan bidang pertanian. Baik jenis maupun jumlah kebutuhan usaha memerlukan penilaian secara kasar dan akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan. Kekurangan akan menyebabkan adanya penambahan biaya dan kelebihan mengakibatkan ada yang mubazir dan tidak bermanfaat, sehingga pengeluaran biaya menjadi kelebihan. Jumlah kebutuhan usaha perusahaan juga disesuaikan dengan tujuan perusahaan saat ini, namun dapat pula dibuat kebutuhan untuk beberapa periode ke depan. Penyusunan usaha ini harus dilakukan secara benar, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Kemudian, setelah jenis-jenis usaha disusun secara lengkap, langkah selanjutnya adalah menentukan komponen harga setiap jenis kebutuhan. Harga pada setiap komponen yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan harga pasar atau harga dipatok, berdasarkan prediksi kondisi yang akan terjadi pada periode tertentu. Hasil penilaian kebutuhan usaha dapat disusun secara rinci sehingga terlihat jelas apa saja jenis kebutuhan usaha yang diperlukan. Selain itu dapat diketahui jumlah biaya setiap komponen dan pada akhirnya dapat dihitung biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan atau menjalankan usaha tersebut. Kebutuhan dalam pendirian usaha. Setelah kita mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk usaha, kita akan merinci jumlah setiap kebutuhan. Kemudian, harus disusun anggaran untuk kegiatan dalam periode tertentu. Artinya, dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, kita dapat membuat rencana anggaran untuk memulai suatu usaha dan selama perusahaan berjalan beberapa periode. Besarnya dana atau uang yang akan digunakan untuk menutup biaya dan jenis-jenis biaya yang diperlukan dibuat secara rinci berdasarkan harga saat ini. Rincian komponen, jenis kebutuhan, dan total biaya yang dikeluarkan ini kita kenal dengan nama biaya kebutuhan usaha. Banyaknya jenis dan jumlah yang digunakan untuk kebutuhan usaha disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Artinya, komponen biaya kebutuhan usaha tergantung dari jenis usahanya. Secara garis besar, jenis-jenis komponen kebutuhan usaha meliputi: A. Biaya preinvestasi. Biaya preinvestasi adalah biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Jenis biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini misalnya biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan. B. Biaya pembelian aktiva tetap. Biaya pembelian aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap yang terwujud dan aktiva tetap tidak terwujud. Biaya pembelian aktiva tetap terwujud adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli aktiva tetap seperti pembelian tanah, pendirian bangunan, pembelian mesin-mesin, dan peralatan pembelian kendaraan operasional. Sementara itu, aktiva tidak tetap terwujud dari pembelian lisensi atau hak paten. C. Biaya operasional. Biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan adalah sejumlah dana digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Biaya operasional meliputi gaji karyawan, upah, listrik, biaya telepon, biaya udara, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Macam-macam jenis dan sumber modal usaha. Yang pertama, jenis-jenis modal usaha. A. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. B.
modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam suatu produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, sumber-sumber modal usaha. A. Tujuan perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan tujuan penggunaan pinjam tersebut, apakah untuk modal investasi atau modal kerja, apakah sebagai modal utama atau hanya sekedar modal tambahan, apakah untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak. B. Masa pengembalian modal. Dalam waktu tertentu, pinjaman tersebut harus dikembalikan ke kantor bank. C. Biaya yang dikeluarkan. Faktor biaya yang harus dikeluarkan harus diperhatikan secara matang. Misalnya, biaya bunga, biaya administrasi, provisi, dan komisi, atau biaya lainnya. Yang terakhir, D. Estimasi keuntungan. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang perlu jadi pertimbangan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam satu periode tertentu. Umumnya dana permodalan dapat diperoleh dalam 3 cara. Yang pertama dana sendiri, yang kedua dana pinjaman, dan yang ketiga dana gabungan usaha. Yang pertama dana sendiri. Dalam menggunakan dana sendiri, paling banyak digunakan oleh pengusaha dalam memodali usahanya. Pemakaian dana ini dimungkinkan bila memiliki simpanan uang tunai di bank ataupun berupa reksadana. Dengan dana pribadi ini, kita bisa lebih fleksibel dalam pemakaian jumlah dana sewaktu-waktu, serta bebas mengalokasikan dana sesuai dengan keputusan sendiri. Yang kedua, dana pinjaman. Dana pinjaman kredit perbankan, yaitu yang pertama kredit usaha. Kredit usaha diberikan sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Biasanya kredit usaha perbankan dibedakan menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, kredit tanpa agunan. Beberapa lembaga perbankan meluncurkan program kredit tanpa agunan, yaitu kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai jaminan untuk keperluan konsumtif. Yang ketiga, kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM, dengan sistem dan persyaratan yang cenderung mudah. Tapi harus diingat tingkat bunganya cenderung lebih tinggi dari bank umum dengan jangka waktu yang relatif lebih singkat. Yang keempat, leasing atau leaseback. Leasing adalah program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan di mana pinjaman tersebut diberikan tidak berupa uang tunai, namun berupa pembelian aset bergerak perusahaan seperti kendaraan bermotor. Sedangkan leaseback adalah pinjaman yang diberikan pada usaha yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang dimilikinya. Yang kelima, perum pegadaian. Suatu lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu dengan tingkat bunga yang relatif rendah dan dihitung per 2 mingguan. Yang keenam, koperasi. Umumnya persyaratan yang diperlukan adalah Anda harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Penilaian kebutuhan usaha dan jenis modal. Penilaian kebutuhan usaha dan jenis modal. Setelah kita merinci komponen kebutuhan investasi, selanjutnya kita akan memasukkan nilai rupiah yang dibebankan pada setiap komponen ke dalam suatu daftar atau tabel. Tujuannya agar mudah dibaca dan dipahami serta dianalisis kebenaran dan keakuratannya. Hal ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan persiapan pendirian dan menjalankan suatu usaha. Itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.